Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Khulwatunima bisa menjumpai Anda dalam forum dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, mempersiapkan generasi emas 2045 bukan hal mudah. Pasalnya stunting masih menjadi masalah gizi utama bagi bayi dan juga anak di bawah usia 2 tahun di Indonesia termasuk di Provinsi Banten. Berbagai upaya dilakukan untuk percepatan penurunan stunting. Salah satunya yang digagas oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten adalah program Pos Terpadu Cegah dan Tanggulangi Stunting atau Posterchatting. Posterchatting ini sudah dimulai sejak 30 Oktober 2023 kemarin dengan menggandeng banyak pihak. Nah, seperti apa peranan Posterchatting dalam menurunkan angka stunting di Banten? Bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Sekretaris Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Dede Rohana Putra. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat pemirsa Banten TV dimanapun berada. Pak Dede juga sehat ya? Selalu sehat, semangat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat ada Bu Kadis kan, Dinas Kesehatan. Iya, kita langsung sapa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu Ati Pramujiasuti. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Alhamdulillah. Kegiatan aktif sekali Bu ya, termasuk Luar biasa. memantau Posterchatting. Kemudian juga sudah hadir tokoh masyarakat, Bapak Tony Anwar Mahmud. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat juga? Harus sehat. Harus sehat selalu. Dan tentu saja audiens yang sudah hadir di Studio 1 Banten TV boleh tepuk tangan sekali lagi. Baik, saya ingin ke Pak Dede terlebih dahulu. Pak, sebelum membahas Posterchatting, saya ingin Anda menjelaskan terlebih dahulu seberapa urgent kasus stunting untuk ditangani khususnya di Provinsi Banten ini. Ya, baik. Kasus stunting ini pertama kenapa urgent? Karena ini menyangkut dengan generasi yang akan kita persiapkan. Generasi anak bangsa ini kalau terlahir dengan gizi buruk, terlahir dengan kondisi yang tidak baik, tentu nanti perkembangan jiwa raganya juga tidak bakal terhambat ya. Maka untuk itu pertama adalah ini generasi bangsa, apalagi kita punya visi Indonesia Emas, Banten Emas, supaya kita ketika tahun 2045 Indonesia menjadi negara maju ya dengan kriteria tertentu. Itu pertama. Kedua, stunting ini adalah salah satu kriteria yang identik dengan keterbelakangan, identik dengan kemiskinan ya, identik dengan kategori-kategori yang tidak baik. Maka kalau ini melekat angka stunting itu tinggi, seolah-olah masyarakat Banten itu terbelakang semua, seolah-olah masyarakat Banten itu miskin semua. Nah, ini makanya menjadi prioritas. Maka kita sebagai Komisi 5 mitra dari Dinas Kesehatan selalu mendorong upaya-upaya dari Dinas Kesehatan supaya angka stunting bisa dikejar sesuai dengan target nasional. Bahkan signifikan kemarin turunnya di tahun 2022 ke 2023 ini ya. Mudah-mudahan 2023 tercapai. Syukur-syukur kita bisa melampaui dari target nasional supaya angka stunting di Banten khususnya bisa lebih rendah daripada angka target nasional, Mbak Fitri. Baik, saya ke Bu Kadis. Bu, di tahun 2022 angkanya kan sudah turun dari tahun 2021 di angka 20% kalau tidak salah. Ya, nah, barangkali mungkin Ibu saat ini menjabarkan angka stunting saat ini seperti apa sih dan kondisinya bagaimana di Provinsi Banten? Oke, ya. Jika memang kita bandingkan tahun 2021 dengan capaian di tahun 2022, di mana tahun 2021 itu di angka 24,5%, sedangkan capaian 2022 kita turun 4,5% atau totalnya adalah 20%. Ini cukup signifikan memang. Ini terbukti bahwa di tahun 2022 maupun 2023 upaya-upaya yang kita lakukan sudah membuahkan prestasi sampai dengan 2023 ini. Bahkan terakhir kita dapat penghargaan insentif DID tambahan untuk penanganan stunting dari Kemenkyu atas prestasi yang telah kita lakukan. Namun demikian, karena kita punya target di mana Perpres 72 tahun 2021 yang mengamanahkan seluruh kepala daerah wajib berkomitmen terhadap percepatan penurunan stunting, di mana tahun 2024 target nasional adalah turun menjadi 14%. Maka stunting di Provinsi Banten masih merupakan masalah besar. Artinya bagaimana upaya yang harus sudah kita lakukan ini tetap harus kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan, sehingga tadi apa yang dikatakan oleh Pak Dede adalah bagaimana nanti kita 2024 harus di bawah target nasional. Artinya target nasional 14%, target kita adalah 12%.
Seperti itu. Akan optimiskah Bu nyampe 12% itu? Wajib optimis. Wajib optimis. Yes. Lalu penanganannya sejauh ini? Oke, ada agenda besar sebenarnya yang akan kita lakukan di saat momen-momen penting yaitu tahun 2024 nanti. Oleh karenanya tentu kita membuat sebuah inovasi. Inovasi ini adalah inovasi yang sederhana sesungguhnya, merupakan wadah. Jadi poster chatting itu adalah poster padu. Ini hanya sebagai wadah tempat berkumpulnya seluruh pelayanan atau pelaksanaan dari kegiatan stunting. Kita tahu bahwa stunting ini ada intervensi 20 indikator kalau kita bisa mengatakan bahwa stunting ini berhasil. Nah, walaupun ini sudah kita lakukan upaya-upaya, tapi upaya yang secara konvergensi, upaya yang secara terpadu, terintegrasi belum terlaksana dengan optimal. Hasilnya pun akhirnya belum optimal. Nah, oleh karenanya kami Dinas Kesehatan tentu dengan peran dan dukungan baik dari Bapak Gubernur maupun dari DPRD ini luar biasa. Dan dalam poster chatting ini kita lakukan uji coba dulu nih. Jadi uji coba dalam kurun waktu 40 hari sampai dengan tanggal 8 Desember, apakah poster chatting yang kita lakukan, karena ini tidak mudah nih, karena melibatkan berbagai pihak, bahkan ada 58 jenis stakeholder, jenisnya bukan jumlahnya, belum lagi jumlahnya. Bagaimana saya bisa mengkolaborasikan, menyatukan dan semua memiliki peran-peran yang begitu luar biasa sehingga mereka terdorong bahkan masyarakat ikut tergerak di dalamnya. Nah, inilah yang kita lakukan uji coba dan alhamdulillah dalam 3 minggu ini kita melakukan hasil-hasil yang diharapkan sudah mulai terlihat. Bahkan capaian-capaian 20 indikator sudah tampak melebihi target padahal masih ada waktu 3 minggu lagi ke depan. Dan tentu makanya saya bilang optimis untuk 2024 karena poster chatting ini akan hadir di tahun 2024 sebanyak 1.506 pos terpadu yang tersebar di 8 kabupaten kota. Boleh Ibu jelaskan mengapa Ibu menggagas poster chatting ini? Ya. Ini inovasi baru ya? Ya, betul. Tadi yang saya katakan inovasi ini adalah kenapa saya pilih yang sederhana. Satu, kita punya target bahwa posyandu yang selama ini dimanfaatkan hanya 1 bulan sekali. Sedangkan dengan hadirnya pos terpadu cegah dan tanggulangi stunting di dalam posyandu, jadi bukan lembaganya yang kita bentuk, tapi layanannya yang hadir di posyandu. Maka posyandu selama adanya poster chatting buka hampir setiap hari. Bahkan di dalam posyandu yang biasanya hanya melayani ibu dan bayi, ini sekarang semua layanan ada di situ. Bahkan dokter spesialis, semua tim dokter spesialis pemeriksaan USG dan juga kita melibatkan 126 rumah sakit yang nanti ikut berperan serta aktif tanpa dibayar. Saya mau ke Pak Dede. Pak, poster chatting yang sudah digagas oleh Dinkes, kalau kita dengarkan tadi luar biasa. Pelibatannya begitu banyak stakeholder yang terlibat di situ. Apa yang ingin Bapak komentari? Sudah cukup baguskah kinerja atau gagasan yang sudah dilakukan oleh Dinkes? Saya mau minta komentar Pak Dede terlebih dahulu. Saya secara pribadi Ya. maupun secara Komisi 5 mengapresiasi ya gagasan-gagasan yang sederhana memang, tapi saya berharap ini berdampak luar biasa dari kesederhanaan tadi. Kenapa sederhana? Disampaikan lembaganya sudah ada, tapi bagaimana supaya lembaga itu bisa lebih berfungsi lebih banyak lagi, melibatkan stakeholder ya, supaya kita bisa lebih fokus terhadap penurunan angka stunting di daerah tersebut. Memang stunting ini karena menjadi mandatori dari pemerintah pusat, jadi kerjasamanya keroyokan, baik dari pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi ya, bahkan di beberapa kelurahan yang ada di kota Cilegon itu keroyokan melibatkan CSR dari perusahaan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya gagasan yang baru ini supaya tahun 2024 ini angkanya bisa 12%. Saya juga optimis ya, kita dorong supaya bagaimana peran serta masyarakat, karena memang banyak sekali Bu Kadis, saya beberapa kali kunjungan menyerap aspirasi ke masyarakat, banyak pemahaman masyarakat terhadap pengentasan stunting ini memang masih banyak yang keliru. Saya sempat sampaikan, ada yang menyampaikan, Pak Dewan, ini bagaimana angka stuntingnya kurang, sedangkan bantuan makanan dari, kebetulan ada industri yang bantu ya,
seminggu cuma sekali doang, bantuannya telur cuma sekian doang. Dia menghitung tuh, kebutuhannya kan harusnya 1 bulan minimal per keluarga 5.000. Saya bilang 5.000 dari mana hitungannya? Dia ngitung telur ya. Banyak amat telurnya. Kan Pak keluarganya ada 4 orang kan saya bilang. Jadi yang mau diturunkan stunting itu adalah anak yang stunting, Iya, bukan bukan kakak ibu istri. bapaknya saya bilang. Ini kan masih ada pemahaman-pemahaman yang masyarakat kurang paham. Jadi ketika ada keluarga stunting, kalau anaknya dikasih gizi, dia pengen kakaknya juga makan, ibu orang tua juga makan, makanya kebutuhannya membengkak. Satu keluarga bisa 5.000 per bulan minta subsidinya kan. Nah bahkan dia minta subsidi 1 tahun. Saya bilang banyak banget 1 tahun. Nah bahkan mudah-mudahan dengan adanya pos terpadu ini ya, selain tadi bagaimana keroyokan baik dari stakeholder termasuk dari industri maupun termasuk dari pemerintah kabupaten kota, bahkan ada dari anggaran dana kelurahan kalau di Cilegon ya, anggaran DPWKL itu kelurahan tuh boleh dianggarkan untuk penanganan stunting. Nah, termasuk misalnya bagaimana pemahaman masyarakat juga bahwa stunting ini sebenarnya penyakitnya ini, masalahnya di sini nih ya, kriterianya ini. Maka kita fokus menyelesaikan dari kriteria tersebut. Jangan sampai mengangkat ke mana-mana stunting harus bangun rumahnya yang bagus kan repot juga, kita nggak bakal selesai seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Tony. Pak Tony, butuh kolaborasi yang baik untuk menangani stunting. Karena stunting bukan hanya tolak ukurnya adalah kesehatan, tapi ada hal yang lain. Tadi disebutkan oleh Bu Kadis adalah 20 indikator begitu ya. Seperti apa Bapak melihat poster chatting ini berjalan walaupun baru beberapa minggu? Nanti dijawabnya Pak. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap di Forum Dialog.